Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 243. Kenapa sekarang saya diculik seperti ini? Kata Yudi. Pak Fajri pun terdiam. Berarti office boy itu adalah putra sahabatku. Itu artinya, sebenarnya pacar Kiana itu adalah orang yang sedang saya jodohkan. Kata Pak Fajri, yang berbicara dalam hatinya, sambil menepuk jidatnya. Karena pada saat itu, saat Apandi menabrak mobil mewah Pak Fajri, ayah dari Apandi pun datang dan menemuinya. Ternyata office boy itu adalah putra sahabatnya. Hingga akhirnya, permasalahan itu selesai, dan tidak perlu adanya ganti rugi di kala itu. Lalu Pak Fajri meminta maaf pada si Yudi. Baik, kami minta maaf. Karena salah tangkap. Salah tangkap gimana? Kata Yudi. Ya, iya, kami salah tangkap. Kata Pak Fajri, yang berbicara terbata-bata gitu. Kemudian, Pak Fajri menyuruh orang kepercayaannya untuk mengambil sejumlah uang. Setelah sekembalinya, orang kepercayaannya itu, lalu Pak Fajri memberikan uang itu pada Yudi. Ini ada sedikit uang, sebagai tanda maafku, karena sudah mengganggu istirahatmu. Kata Pak Fajri. Banyak amat ini uangnya Pak, kata Yudi. Karena jumlah uang itu kurang lebih 10 juta, sebagai tanda untuk menutupi kesalahan Pak Fajri yang salah tangkap itu. Kemudian Pak Fajri berkata, tolong, jangan ceritakan ini pada siapapun, termasuk temanmu itu. Cukup ini sebagai rahasia, antara aku dan kamu saja, kata Pak Fajri. Oh ya, karena waktu sudah malam, nanti pulangnya akan kami antar sampai di depan rumahmu. Kamu punya rumah kan? Kata Pak Fajri. Punya Pak, meskipun itu rumah orang tua saya. Tapi saat ini, saya tinggal di kontrakan. Saud Yudi. Terus, kamu di kontrakan itu ngapain? Kalau orang tuamu sudah punya rumah? Tanya Pak Fajri. Oh itu kontrakan milik teman saya. Saya disuruh jaga kontrakan tersebut. Dulunya, kontrakan itu tempat teman saya tinggal. Karena pemilik kontrakan itu pindah dan menjualnya ke teman saya. Sehingga, saya diminta dia untuk menjaganya dan mengurus siapa saja yang mau ngontrak di tempat tersebut. Oh begitu. Siapa nama temanmu? Tanya Pak Fajri. Namanya Apandi Pak. Lalu Pak Fajri berkata, oh namanya Apandi ya? Kata Pak Fajri. Benar. Ini nama pemuda yang dekat dengan putriku. Kata Pak Fajri, yang berbicara dalam hati. Lalu Yudi menjawab, iya Pak, oh ya Pak, saya mau pulang nih. Kata Yudi, iya silahkan, tolong antarkan dia, harus sampai depan rumah. Keselamatannya adalah tanggung jawabmu. Baik Pak, kata orang yang sebelum-sebelumnya disuruh untuk mengikuti Apandi itu. Dia pun langsung mengantarkan office boy, sahabat Apandi itu. Kemudian mereka berdua pun meninggalkan tempat tersebut. Setelah mereka pergi, sekitar 5 menit kemudian, mereka yang bersama Pak Fajri langsung ditampar oleh Pak Fajri. Karena kerja mereka tidak becus, Pak Fajri pun membodoh-bodohkan mereka karena salah tangkap. Sebab, kalau Yudi bercerita pada Apandi, lalu Apandi itu bercerita pada ayahnya, kemungkinan besar perjodohan itu dibatalkan oleh Pak Angga. Bahkan, persahabatan di antara mereka pun akan putus begitu saja. Jika itu terjadi, itu makanya Pak Fajri ini sebenarnya ketakutan ketika mendengar bahwa Yudi ini adalah teman dari Apandi yang pernah menabrak mobil mewah miliknya. Malam ini, Yudi menang banyak tanpa bekerja dan tanpa mengeluarkan keringat banyak. Dia sudah dapat uang banyak. Sementara Pak Fajri, dari salah tangkap ini, sudah mendapatkan informasi penting perihal siapa cowok putrinya itu. Akhirnya dia tahu, kalau yang berpacaran dengan putrinya itu adalah putra Pak Angga, yang tak lain adalah sahabatnya sendiri, yang sudah punya kesepakatan bahwa mereka itu akan menjodohkan putra-putrinya. Sementara Yudi
Saat ini, dia baru saja tiba di tempat sebelumnya, dan setelah mengantarkan si Yudi, orang pengantar Yudi itu, dia pun langsung kembali lagi. Setelah Yudi tiba di tempat tersebut, malam ini, Yudi mempunyai 1000 tanya. Kenapa seorang bos besar takut sama Apandi, yang hanya seorang office boy? Terlihat sekali ketakutan Pak Fajri itu ketika saya menyebutkan bahwa permasalahan itu sudah diselesaikan oleh temanku. Ada apa sebenarnya? Dan siapa Apandi itu? Oh ya, sebenarnya saya pun masih menyimpan pertanyaan. Si Apandi itu dapat uang dari mana untuk mengganti rugi atas kerugian waktu menabrak mobil mewah itu? Ini harus diselidiki. Siapa Apandi sebenarnya, dan ada hubungan apa dengan pemilik mobil mewah itu? Kata Yudi, yang masih menyimpan banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh dirinya. Sementara Apandi, Viana, dan juga Siska, mereka baru saja tiba di rumahnya masing-masing. Sedangkan Yudi, saat ini, dia memegang uang 10 juta, pemberian dari Pak Fajri itu, dan berkata, saya harus cari tahu, punya hubungan apa antara Apandi dan pemilik mobil mewah itu. Besok saya harus pergi ke sana untuk memperjelas permasalahan ini. Setelah beberapa jam kemudian, waktu menunjukkan jam 6 pagi. Setelah beres berkemas untuk siap berangkat, kemudian Yudi langsung menaiki motor bututnya dengan memakai seragam office boy menuju kantor Pak Fajri. Sesampainya di sana, Yudi ini langsung masuk ke perusahaan Pak Fajri. Namun, karena seragam yang dipakai oleh Yudi sangat berbeda dengan seragam perusahaan tersebut, maka dia diusir oleh satpam perusahaan. Namun, Yudi memaksanya untuk masuk ke perusahaan karena tetap dilarang oleh satpamnya. Kemudian Yudi berkata, saya ingin bertemu dengan pemilik perusahaan ini. Lalu satpam itu pun berkata, kamu siapa? Seenaknya saja mau bertemu bos besar, kata satpam perusahaan Pak Fajri. Saya Yudi, saya harus bertemu dengan beliau. Jawab Yudi, tidak bisa, kamu tidak bisa bertemu beliau. Beliau sedang sibuk. Jawab satpam, kamu akan menyesal, sudah melarangku masuk. Saya akan laporkan ke pemilik perusahaan ini. Biar kamu akan dipecat. Bila pemilik perusahaan ini tahu kalau kamu melarangku untuk menemui pemilik perusahaan ini karena takut dipecat. Akhirnya, satpam itu pun mau menghadap ke Pak Fajri. Tunggu di sini, dan jangan kemana-mana. Saya mau laporkan ini dulu ke Pak Bos, kata satpam. Baik, saya tunggu di sini, jawab Yudi. Satpam itu pun meninggalkan Yudi untuk melapor ke Pak Fajri. Setibanya di depan ruangan Pak Fajri, satpam ini pun bingung mau ngomong apa. Masa iya saya lapor ke beliau? Hanya cuma bilang kalau di luar ada tamu yang ingin bertemu beliau. Lalu bagaimana kalau beliau bertanya siapa orangnya? Terus saya jawab kalau orangnya itu hanya seorang office boy. Saya bisa-bisa dimarahi oleh beliau, kata satpam itu. Akhirnya, satpam itu pun membatalkan niatnya untuk melaporkan hal tersebut pada Pak Fajri, dan dia pun kembali lagi ke pos satpam sebelumnya. Setibanya di sana, dia langsung berkata, maaf mas, Pak bosnya lagi tidak mau diganggu, kata satpam. Yakin sudah bertemu beliau, dan beliau berkata seperti itu, kata Yudi. Iya benar, berarti bosmu itu sudah bermain-main denganku, kata Yudi. Namun, di saat Yudi berkata seperti itu, Pak Fajri pun mendengarnya, karena dirinya kebetulan lewat di belakang satpam tersebut. Dan di saat Yudi berkata seperti itu, Pak Fajri pun menjadi takut kalau Yudi akan bercerita pada Apandi yang paling ditakutkannya. Masalah perjodohan itu batal. Kemudian Pak Fajri berkata, benarkah apa yang kamu katakan? Kalau saya ini lagi tidak mau diganggu, kata Pak Fajri. Dengan sontak, satpam tersebut pun terkejut ketika mendengar perkataan yang keluar dari mulut Pak Fajri. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya?
Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.